iman saudara. Katakan amin. Dan Tuhan mau saudara bertindak dengan iman saudara. Apa yang terjadi? Kalau saya baca pasal saudara Markus 2. Buka kita saudara, Markus 2 ayat 9 sampai 12. Ya. Maka lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tingkahmu dan berjalan. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kalau saudara baca keseluruhan pasal Markus 2 ayat 1 sampai 12 bercerita mengenai orang lumpuh. Tapi ini Markus 2 dia lumpuh total. Dia tidak bisa bergerak. Dia bukan hanya sekedar pakai tongkat atau jalan pijak. Tidak, dia lumpuh total. Maka dia perlu 4 orang temannya untuk mengkolong dia kepada Yesus. Tapi satu perkara, walaupun kasusnya hopeless, tidak ada harapan lagi karena dia lumpuh total, tapi dia beriman. Seberapa buruk pun keadaan hidup saudara, entah karena masalah penyakit atau karena masalah lain dalam hidup saudara, tapi kalau saudara beriman pada malam ini, saudara bisa mengalami mukjizat saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Katakan amin, katakan amin. Saya terima mukjizat Tuhan. Amin. Haleluya. Satu perkara, perhatikan baik-baik. Iman harus ditindakkan. Iman harus dapat dilihat. Iman harus ada tindakan. Dan tindakan yang pertama yang dilakukan oleh orang lumpuh ini, dia ajak 4 orang kawan, gotong aku. Dia tidak berdiri di rumahnya dan berkata, sudahlah, Tuhan Yesus kan maha tahu. Kalau dia mau menyembuhkan, dia pasti menyembuhkan. Dia kan maha kasih. Dia tahu apa penyakitan diri, sembuhkanlah. Tidak. Saudaraku, kalau kita mau menerima kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kita harus beriman. Dan orang lumpuh ini dia beriman. Dia salah satu tindakan pertama, dia pergi ke tempat di mana Yesus berada. Tahukah saudara, ketika dia sampai ke tempat Yesus berada, penuh sekali rumah itu. Dia tidak bisa masuk dari belakang pintu. Gak ada orang yang memberi jalan mereka masuk. Dia berusaha masuk dari jendela, dituliskan dalam firman, tidak bisa masuk. Orang tidak memberi mereka masuk. Saking begitu padatnya manusia yang mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Dia tidak bisa masuk dari pintu. Dia tidak bisa masuk dari jendela. Kalau dia tidak punya iman yang pantang menyerah, dia sudah lama pulang balik ke rumahnya. Sudahlah, bukan hari ini aku disembuhkan, pulang aja. Tapi dia punya iman yang tidak kenal menyerah. Dia percaya kalau aku jumpa Yesus, aku pasti sembuh. Aku jumpa Yesus, aku sembuh. Aku jumpa Yesus, aku sembuh. Haleluya. Dia percaya demikian dalam hatinya dan dia tindakan dengan perbuatan. Maka dia berkata, kawan tolong buka itu atap, buka saja. Turunkan aku dari atas atap. 4 orang temannya syukur sama-sama beriman. Mereka menurunkan temannya tepat di depan Yesus. Dan ayat 5, kalau saudara baca Markus 2 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka. Haleluya. Katakan haleluya. Ketika Yesus lihat iman mereka, dia tidak jadi pulang karena orang banyak menghalangi dia masuk pada Yesus. Tidak, dia terus maju mendapati Yesus. Dia percaya, hari ini aku dapati kesembuhanku Tuhan. Aku terima, aku percaya Engkau menyembuhkanku. Aku tidak bodoh. Aku percaya Engkau Tuhan penyembuh. Aku sembuh. Ketika Yesus melihat iman mereka, Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena memang mujizat terbesar adalah keampunan dosa, keselamatan jiwa. Mana amin? Yang lebih kuat aminnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia tadi, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulang ke rumah. Ini mengenai tindakan iman, sudah. Apakah orang lumpuh itu berkata, Tuhan lumpuh, aku tidak mau lihat aku digotong 4 orang, bergerak pun tidak bisa. Jangankan kakiku, tanganku pun tidak bisa bergerak, seluruh badanku pun tidak bisa bergerak. Aku lumpuh total dari atas sampai ke bawah, makanya aku perlu digotong datang kemari. Tidak. Orang lumpuh ini tidak berkata demikian. Apakah orang lumpuh itu berkata,
dia percaya kepada firman Tuhan dan dia tindakan imannya. Katakan amin. Dia beriman dan dia bertindak. Apa yang dilakukannya? Dia tidak berkata sembuhkan aku dulu, Tuhan, tidak. Dia bangun, dia bangkit, dia angkat tempat tidurnya, dan dia sabar, dia berjalan pulang. Amin. Saudara juga pada malam hari ini mungkin sudah berkata, masih sakit kurasa, masih sakit, sudah sembuh ya aku ini, sudah sembuh ya aku ini, kok masih sakit kurasa ya? Pada malam ini firman Tuhan berkata, kalau saudara beriman, saudara sembuh. Dan apakah iman itu? Saudara percaya, saudara sudah sembuh. Walaupun masih sakit, saudara bertindak, gerakkan tangan saudara, angkat dia dalam nama Yesus. Tangan ini diangkat dalam nama Yesus. Punggungnya masih sakit, saudara mulai tes, mulai pungkukkan punggung saudara. Saudara pungkukkan punggung saudara, berkata, oleh pilur Yesus, punggungku ini bisa punggung, tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Saudara misalnya lumpuh, saudara tidak berkata sembuhkanlah dulu baru aku jalan keluar dari tempatku ini dan buang tempat. Tidak, bertindak saja. Mulai angkat kaki saudara, gerakkan kaki saudara, mulai berjalan dalam nama Yesus. Mana amin yang lebih kuat? Aminnya. Bertindak dengan iman. Andainya kita beriman, iman itu saudara yang sejati adalah iman yang ditindakkan. Itulah dia iman. Haleluya. Iman harus disertai dengan perbuatan. So, saya mau katakan saudara di Ibrani 11:1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Banyak orang di dunia yang sekedar berharap, suatu hari aku akan jadi orang kaya, suatu hari aku akan berhasil, mudah-mudahan aku sembuh. Itu semua harapan-harapan yang banyak diucapkan orang. Saudaraku yang berkasih dalam nama Yesus, tapi ada satu yang lebih kuat dari harapan saudara, namanya iman. Dia memberikan dasar kepada semua harapan itu, sehingga saudara bisa mengalami mukjizat Tuhan. Sehingga saudara bisa mengalami apa yang saudara harapkan itu. Katakan